bukan Los Angeles. Karena tidak takut Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya, kalau mereka Rasul Paulus dengan bangsanya itu udah diajarin dari kecil takut Tuhan, makanya Sadrak, Mesak, Abednego berani dibuang ke api karena mereka tidak berani atau tidak mau menyembah patung. Karena itu akan melanggar firman Tuhan di Keluaran 20. Ya, mereka udah diajarin takut Tuhan dari kecil. Ya, jadi mereka itu saleh dan takut Tuhan. Mereka tidak berani menyembah patung. Makanya waktu semua saya hormat sujud kepada patung yang dibuat oleh raja, mereka tidak mau sujud karena mereka udah diajarin firman Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain yang menyembah patung. Hormati orang tuamu, kuduskanlah hari Sabat. Ya, itu mereka semua orang-orang yang takut Tuhan. Bagaimana dengan orang Indonesia? Bagaimana dengan orang Batak? Bagaimana dengan keluarga Blessing Church atau keluarga yang lain? Ya, tugas kalian sebagai anak-anak Tuhan, ya, peringati mereka supaya mereka bertobat. Ya, dan tidak ada takut Tuhan. Kalau nggak mau dengar ya sudah. Nanti semuanya akan menerima upahnya, baik ataupun jahat. Ya, teman-teman yang dikasih takut Tuhan lagi. Ini dia kasih Tuhan. Kita akan baca ayatnya yang ke-14. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat yang ke-15 23. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, jadi kata Rasul Paulus, Kristus telah mati untuk semua orang. Yesus telah mati untuk saya yang berdosa. Yesus telah mati untuk teman-teman yang berdosa. Waktu kita di Batu Haji, firman Tuhannya Yohanes 15. Siapakah besti kita? Tuhan Yesus. Dia kita yang mau mati untuk kita. Oke, mulai sekarang belajar mencintai Tuhan Yesus. Katakan belajar mencintai Tuhan Yesus. Ya, jadi inilah dia firman Tuhan. Yesus telah mati dan Yesus telah memperdamaikan kita. Jadi biarlah kita yang hidup bukan hidup untuk diri kita, untuk Yesus. Oke. Jadi sekarang tadi judulnya firman Tuhan kita adalah holy. Katakan holy. Holy. Oke. Sekarang coba kalian renungkan, ya. Ada nggak di hati kalian yang ada rasa marah, bete, benci, mungkin karena mama jahat, mungkin papa jahat, mungkin atau apapun, atau kau sekolah Alkitab, udah sarjana teologi, pandai khotbah, pandai Injil, bisa, tapi untuk menginner healing, memulihkan, gak bisa. Itu hanya bisa dari Roh Kudus yang menjamah. Kamu dulu harus berdamai dengan Tuhan. Kakak sekarang ingat masa kecil kakak, apa yang pernah kakak alami. Oh iya kan, aku waktu kecil dibully. Oke, coba ingat waktu dibully itu kakak sedih kan. Oke, sekarang ingat firman Tuhan bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah memperdamaikan kita. Yesus sudah berkorban untuk kita. Yesus mengampuni kita. Yesus mengasihi kita. Yesus menyayangi kita. Oke, sekarang kakak harus mengampuni. Ingat kejadian-kejadian masa kecil yang tidak baik yang kakak dan abang pernah alami. Datang di bawah kaki Yesus, datang di bawah salib Yesus. Yang pertama harus ucapkan terima kasih. Katakan ucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih buat mama papa yang sudah memelihara saya. Gak dibunuh kita kan, gak dibuang kita ke laut mati, enggak. Itu berarti mama papa yang baik. Harus ucapkan yang baik. Katakan ucapkan yang baik. Harus ucapkan yang baik dulu sama Tuhan Yesus. Terima kasih buat mama saya, papa saya, ya. Kemudian memberkati. Katakan memberkati. Tuhan, saya memberkati mama papa saya, ya, tetap sehat, diberkati Tuhan. Terus yang ketiga, mengasihi, mengampuni. 2, 3. Tuhan, waktu kecil mama pernah jahatin aku, papa pernah jahatin aku, atau tulang pernah jahatin aku. Itu harus ngomong dulu sama Tuhan Yesus. Ampuni mereka, sebutkan kesalahannya dan ampuni mereka. Ya, itu katakan mengasihi dan mengampuni. Ya, baru buanglah itu kemarahan sakit hati yang ada di hati, supaya hati kita menjadi holy. Yang marah itu harus dibuang.
hati harus dibuang, bete dan benci harus dibuang. Itu sampah, nggak boleh. Nanti kalau nggak hati kita nggak holy, nanti jadi orang Kristen yang jahat lah, yang tersinggung, yang marah, kecewa, benci, nanti tambah-tambah terus. Nggak boleh ya, harus holy. Katakan harus holy. Saya harus holy, katakan itu. Iya. Jadi saya katakan kakak, yang pertama kakak harus menginjil. Katakan menginjil. Harus menginjil ya. Kalian harus menginjil, beritakan Yesus, beritakan pertobatan, terima Yesus. Kalau nggak masuk neraka, ya. Kalau nggak ada orang dengar Injil, percaya, terima Yesus, mereka akan masuk neraka. Jadi saya katakan kakak, injili dulu adik-adik kecil itu, ya. Jadi kalian juga harus menginjil, ya. Setelah itu kakak bimbing mereka, ajarin, katakan ajarin kepada anak-anak kecil sampai anak-anak remaja tentang kasih Tuhan, kasih Bapa, Tuhan Yesus yang baik. Kan kalian juga harus mengalami dulu kasih Tuhan, mengalami seperti Rasul Paulus, baru bisa ceritakan sama anak-anak, baru bisa kasih Tuhan itu mengalir. Terus kasih Bapa, kalian juga harus mengalami kasih Bapa, supaya kasih Bapa itu transfer kepada anak-anak. Dan kemudian anak-anak ini banyak mengalami penderitaan masa kecilnya. Mereka juga harus di inner healing, dilawat oleh Roh Kudus. Tapi harus kakak dulu, saya katakan, ya, kakak dulu harus di inner healing, dijamah, disembuhkan. Jeremy ini pernah sakit, lututnya sakit, luka, busuk, sekeliling lututnya busuk. Kalau diobati semakin busuk, semakin melebar. Dikasih obat merah semakin busuk, dikasih minyak apa semakin busuk, dipakai pelajar semakin busuk. Gimana caranya tante sembuhkan? Aku pelan-pelan loh, disentuhnya, aduh, gitu ya, gitu. Jadi aku caranya, aku ambil kapas, ya, lututnya kan, aku basahin kapas ini, baru luka-lukanya ada pressure-pressurnya aku basahin juga dengan air hangat. Baru aku pompek lah pelan-pelan yang lengket ini supaya kan jangan sakit gitu ya. Karena dia nggak boleh pegang, tapi tante punya akal. Aku lembut-lembut lah supaya aku bisa bersihkan. Kalau aku basah bisa aku buka lah plesternya. Setelah itu aku basahkan dengan air hangat, baru aku keringkan. Setelah aku keringkan, aku oles dengan minyak urapan. Aku pakai obat lagi, aku 2 minggu 3 minggu semakin busuk. Setelah itu aku kasih minyak urapan. Bring here, my drink please. Baru setelah aku kasih minyak urapan, aku biarkan, baru aku tutup lagi. Kemudian 3 hari kemudian lukanya kering. Oke? Lukanya kering, jadi dia bisa berjalan dengan baik. Hati kita juga gitu teman-teman. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak baik yang kita alami di waktu kecil, itu menjadi luka. Marah, benci, beda, itu luka teman-teman. Ya, jadi harus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena kan harus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau sudah sembuh, maka nanti akan menjadi anak-anak muda yang sehat dan kuat, yang setia, yang komitmen cinta Tuhan, nggak pakai tersinggung, marah, kecewa, nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, seperti itu, harus holy. Katakan harus holy, harus holy. Jadi nanti kalau dibimbing sama Bapak Kepala doa, merenungkan firman Tuhan, gitu ya, harus ingat ya,